Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Abadi dengan NIM 22190388 kelas 225B12. Kami kelompok 1 di sini ingin mempresentasikan artikel dengan judul Analisis, Deskripsi, dan Spesifikasi Pekerjaan. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama ada latar belakang. Peranan manusia sebagai sumber daya dalam organisasi semakin diyakini kepentingannya, sehingga makin mendorong perkembangan ilmu tentang bagaimana mendayagunakan sumber daya manusia tersebut agar mencapai kondisi yang optimal. Berbagai pendekatan manajemen dilakukan dalam mengelola sumber daya manusia tersebut yang berkembang mengikuti perkembangan dari falsafah manajemen yang sedang dikembangkan, yaitu manajemen sumber daya manusia. Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, namun untuk mencapai tujuan yang dilakukan itu diperlukan manajemen yang baik dan benar. Keberhasilan dan kesuksesan kinerja suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen secara makro yang mengatur manusia atau pegawai dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi. Menganalisis pekerjaan tidak boleh diabaikan dalam manajemen sumber daya manusia. Itu suatu bagian yang penting dalam proses mencapai kesuksesan sebuah organisasi atau lembaga menurut Prof 2018. Deskripsi pekerjaan atau uraian pekerjaan sangat diperlukan dalam setiap perusahaan maupun dalam organisasi. Suatu organisasi mempunyai alasan mengapa harus ada, untuk apa diadakannya, dan sasaran apa yang harus dicapai. Ibarat navigator, deskripsi pekerjaan adalah peta yang dijadikan sebagai yang menunjukkan arah, kemana harus belok, berapa kecepatan yang diperlukan, dan seterusnya. Karena itu suatu organisasi maupun perusahaan merumuskan visi, misi, dan perencanaan yang kemudian membentuk suatu struktur. Dari struktur inilah selanjutnya pekerjaan atau jabatan itu muncul, menurut Hasibuan 2005. Dengan adanya deskripsi pekerjaan tersebut akan membentuk kinerja pegawai yang handal di bidang masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afiza Syabatias dari kelas 22125B. Latar belakang. Wiwin 2012 dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dengan adanya deskripsi pekerjaan, diharapkan tugas-tugas yang diberikan pimpinan dapat dikerjakan tepat waktu dan hasil yang baik dengan upaya menjelaskan tugas pokok dan fungsi masing-masing dari setiap klasifikasi jabatan untuk mengetahui dan memahami posisi masing-masing. Analisis pekerjaan merupakan suatu aktivitas yang sistematis untuk menelaah suatu pekerjaan dengan menentukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan. Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dalam organisasi. Simbella 2016, analisis pekerjaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistemik. Tujuan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan penting dilakukan sebelum diadakan perekrutan tenaga kerja. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan mengadakan analisis pekerjaan, yang juga merupakan tujuan dari dilakukannya analisis jabatan. Adapun tujuan analisis pekerjaan yaitu 1. Memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. 2. Memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. 3. Menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Sastro Hadi Wiryo 2007. Saya, Sarah Selvia Wijaya, ingin menjelaskan apa tujuan analisis pekerjaan dan apa manfaat analisis pekerjaan. Tujuan analisis pekerjaan, proses dalam menganalisis pekerjaan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Yang ketiga, menyeleksi mukwal jabatan yang akan dianalisis pekerjaan. Yang keempat, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Yang kelima, meninjau informasi dengan pihak-pihak berkepentingan. Keenam, merangkai uraian pekerjaan dengan spesifikasi pekerjaan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, mengumpulkan perkembangan perusahaan. Manfaat analisis pekerjaan. Sebuah manfaat analisis pekerjaan menjelaskan bahwa beberapa seperti mencakup: yang pertama, menggolongkan kepada sebuah pekerjaan; yang kedua, menentukan untuk latihan apa yang diperlukan;
Yang ketiga, membantu menentukan upah atau gaji. Yang keempat, menetapkan hubungan kerja sehingga mempermudah dalam menggariskan kebijaksanaan kenaikan pangkat. Yang kelima, pemindahan dan pemberian tugas. Yang keenam, mendapatkan fakta-fakta kepada seluruh pekerja yang beresiko. Yang ketujuh, memberikan penilaian pekerjaan. Yang kedelapan, ketentuan alat-alat yang diperlukan. Yang terakhir atau yang kesembilan, merencanakan penerimaan. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pembahasan. Analisis pekerjaan merupakan suatu aktivitas yang sistematis untuk menelaah suatu pekerjaan dengan menentukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan, pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dalam organisasi. Sinambela tahun 2016. Analisis pekerjaan adalah usaha sistematik dalam mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan semua jenis pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi. Siagian tahun 2013. Analisis pekerjaan sebagai proses menghimpun informasi mengenai setiap pekerjaan untuk mewujudkan tujuan bisnis pada sebuah perusahaan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yulinda Widianti. Perkenalkan, nama saya Yulinda Widianti dengan NIM 22190358. Di sini saya akan membahas pembahasan yaitu analis pekerjaan terdiri dari dua kata, analis dan pekerjaan. Analis adalah aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian komponen atau unsur serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Sedangkan pekerjaan merupakan sekumpulan atau sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, analis pekerjaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistematik. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yaitu suatu organisasi mempunyai alasan mengapa harus ada, untuk apa diadakan, dan sasaran apa yang harus dicapai. Ibarat navigator, deskripsi pekerjaan adalah data yang dijadikan sebagai yang ditunjuk arah, kemana harus belok, berapa kecepatan yang diperlukan, dan seterusnya. Serta analis pekerjaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, dan mencatat, serta menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan ibarat navigator. Deskripsi pekerjaan merupakan peta yang dijadikan sebagai yang menunjukkan arah, kemana harus belok, berapa kecepatan yang diperlukan, dan seterusnya. Karena itu, suatu organisasi maupun perusahaan merumuskan visi, misi, dan perencanaan yang kemudian membentuk suatu struktur. Sekian dari saya. Terima kasih.